Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja data yang digunakan. Informasi tentang data yang digunakan, data kami digunakan mencakup beberapa variabel utama, yaitu wilayah adalah benua tempat transaksi pelanggan terjadi. Kemudian negara, yaitu negara tempat transaksi berlangsung. Kemudian tipe barang, yaitu jenis produk yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian sales channel, yaitu saluran penjualan baik online maupun rolling. Kemudian prioritas pesanan, yaitu prioritas pesanan pelanggan dengan kategori L sama dengan rendah, C biasa, M sedang, dan H tinggi. Tanggal pesanan dan tanggal pengiriman, yaitu mencatat tanggal transaksi dan tanggal pengiriman. Kemudian unit terjual, yaitu jumlah unit yang terjual dalam transaksi. Kemudian harga satuan dan biaya satuan, yaitu harga satuan barang dan biaya satuan. Total pendapatan, yaitu total pendapatan kotor dari penjualan. Kemudian total biaya utama satuan. Yang terakhir total profit, yaitu profit yang diperoleh dari penjualan. Lalu, kami melakukan perbaikan pada data agar data menjadi siap olah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada menambahkan variabel total profit. Nah, itu dengan cara variabel total revenue dikurangi variabel total cost. Dan untuk yang kedua itu dengan cara menambahkan variabel order priority manipulasi yang menggunakan rumus lookup agar data lebih mudah diolah. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, yaitu menggunakan rumus range between untuk menghasilkan angka acak. Dan yang terakhir itu ada lama pengerjaan. Nah, itu menggunakan rumus hari untuk menghasilkan berapa lama barang sampai pada pelanggan. Nah, dengan menambahkan variabel di atas, data menjadi siap olah. Berikutnya adalah pertanyaan yang kami jawab dengan default. Di antaranya, pertama, sales channel apa yang paling sering dipakai? Sales channel yang paling sering dipakai adalah offline. Namun, selisihnya hanya sedikit. Ini berarti bahwa perusahaan ini memiliki traffic konsumen yang baik. Lalu, region mana yang memiliki penjualan tertinggi? Jawabannya adalah Europe adalah region yang memiliki penjualan tertinggi. Saran dari kami yaitu meningkatkan penjualan di region yang memiliki penjualan rendah. Lalu, negara yang memiliki penjualan tertinggi. Negara yang memiliki penjualan tertinggi adalah Chad. Saran kami, perusahaan bisa meningkatkan penjualan produknya di country yang terendah. Lalu, barang yang paling sering dibeli. Barang yang paling sering dibeli adalah baby food. Saran kami, perusahaan bisa meningkatkan stok dari baby food supaya tidak kehabisan. Lalu, apa saja jenis barang yang paling diminati di masing-masing region? Jenis produk yang paling diminati di masing-masing region yaitu untuk Asia ada personal care, untuk Australia dan Oceania ada personal care juga, lalu Central America dan Caribbean adalah produk beverage. Untuk Europe yaitu office supplies. Untuk Middle Eastern North Africa adalah produk kosmetik, North America produk clothes, Sub-Saharan Afrika produknya meat. Dan dengan ini perusahaan dapat meningkatkan kualitas barang yang dimiliki agar menambah kepuasan konsumennya. Lalu tanggal yang paling sering terjadi penjualan. Tanggal yang paling sering terjadi penjualan adalah tanggal 3, karena pada saat itu banyak orang yang menerima gaji. Jadi saran kami, perbanyak diskon pada awal bulan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, produk apa yang memiliki kepuasan pelanggan tertinggi? Jawabannya adalah office supplies. Lalu selanjutnya, region mana yang memiliki profit tertinggi? Jawabannya adalah Sub-Saharan Afrika. Jadi saran kami bisa meningkatkan penjualan pada region lain.
Lalu barang dengan tingkat pengerjaan tercepat. Barang dengan tingkat pengerjaan tercepat yaitu fruit. Saran kami, pertahankan dan tingkatkan lagi tingkat pengerjaan barang yang lain. Lalu yang terakhir, apakah benar semakin tinggi order priority semakin cepat pengerjaannya? Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ordernya, semakin cepat juga pengerjaannya, yang ditunjukkan dengan jumlah pengerjaan order priority H atau tinggi memiliki nilai yang paling kecil. Saran kami, pertahankan pengerjaan order priority H dan tingkatkan lagi order priority yang di bawahnya. Oke, saya akan menjelaskan apa saja dari dashboard yang sudah kami buat. Jadi kami sudah membuat dashboard yang berisi beberapa chart, research, dan tabel. Tabel ini bertujuan untuk menampilkan region mana yang memiliki penjualan tertinggi, dan yang memiliki penjualan tertinggi adalah benua Eropa sebanyak $710.000. Chart ini juga bertujuan untuk penampilan region mana yang memiliki profit tertinggi, dan yang memiliki profit tertinggi adalah region Sub-Sahara Afrika sebesar $50 juta. Lalu chart ini juga berguna untuk menjelaskan produk apa yang memiliki unit solar tertinggi, dan produk yang memiliki penjualan tertinggi adalah office supply yaitu $268.95.000. Jarak ini juga berguna untuk menjelaskan produk apa yang memiliki profit tertinggi, dan produk yang memiliki profit tertinggi adalah baby food. Lalu di chart yang kedua, chart ini diisi oleh sales channel apa yang paling diminati, dan dari chart tersebut kita bisa melihat bahwa channel offline maupun online sama-sama diminati. Lalu selanjutnya adalah tabel dengan penjualan tertinggi, dan rata-rata mayoritas dengan penjualan tertinggi yaitu berada di awal bulan. Lalu selanjutnya ada tabel yang menampilkan atau menjelaskan apakah semakin tinggi order priority, semakin lama juga jumlah pengerjaannya. Dan dari tabel ini kita bisa tahu bahwa order priority tidak mempengaruhi lama pekerjaan. Selanjutnya, kelompok kami akan melakukan analisis. Yang pertama adalah wilayah dengan penjualan dan keuntungan tertinggi. Dari data yang ditampilkan, wilayah Eropa dan Sub-Sahara Afrika memiliki jumlah unit penjualan tertinggi, sementara Asia dan Australia mencatat keuntungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa volume penjualan tertinggi tidak selalu menghasilkan profit yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menganalisis kembali struktur harga dan biaya di wilayah dengan margin keuntungan lebih kecil, agar bisa meningkatkan profitabilitas. Selain itu, lebih banyak investasi dapat diarahkan ke Asia dan Australia, karena wilayah ini terbukti menguntungkan, misalnya dengan memperluas strategi pemasaran atau diferensiasi produk. Analisis yang kedua adalah tanggal dengan penjualan tertinggi. Dari data penjualan, tanggal 9 Juni 2017 mencatat penjualan tertinggi, diikuti oleh beberapa tanggal lain dengan volume penjualan yang signifikan. Ini menunjukkan adanya kemungkinan tren musiman atau momen tertentu yang mempengaruhi lonjakan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi pola musiman atau faktor eksternal yang mempengaruhi lonjakan penjualan ini. Jika ditemukan pola tahunan atau faktor khusus yang berpengaruh, perusahaan merancang strategi promosi lebih efektif di periode tersebut, seperti mengadakan diskon besar atau kampanye pemasaran yang sesuai untuk memaksimalkan keuntungan.